Prabowo tinjau infrastruktur area lumbung pangan. Menhub Kapolri bertemu bahas penegakan hukum kehutanan. Polisi ungkap motif pelaku mutilasi mayat tanpa kepala. Kemenangan perdana Timnas Futsal Indonesia di AFF. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir menemani waktu Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi yang kami hantarkan. Selain dari 4 informasi tadi, kami memiliki banyak informasi termasuk tentang Pilkada 2024 untuk pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur di sejumlah daerah. Betul sekali. Selain itu yang menjadi informasi utama kita adalah terkait dengan agenda Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang meninjau persiapan uji coba terkait makan bergizi gratis. Selain itu juga ada sejumlah agenda kementerian, Dewi. Benar sekali, dengan informasi lainnya termasuk peristiwa dan juga seputar olahraga akan kami sampaikan bersama saya Dewi Mandi. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Kita awali informasi Menyapa Malam kali ini di mana Presiden Prabowo Subianto melantik Komisioner KPU hingga Kepala OIKN di Istana Negara Jakarta Pusat. Kepala Negara melantik dan juga mengambil sumpah pengangkatan anggota KPU, Wakil Ketua dan anggota DEN, keanggotaan Kompolnas hingga Kepala OIKN. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya di Istana Negara Jakarta pada 5 November 2024. Presiden Prabowo melantik sejumlah anggota KPU, Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, keanggotaan Kompolnas masa jabatan 2024-2028 hingga Kepala OIKN. Presiden RI Prabowo Subianto melantik Basuki Hadi Muljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Basuki yang dilantik untuk kembali memegang amanah sebagai Kepala OIKN berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 151P tahun 2024. Tentang pengangkatan Kepala OIKN. Bersamaan dengan pelantikan Basuki, Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah pengangkatan Iva Rosita sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum RI untuk sisa masa jabatan tahun 2022-2027. Mengangkat Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2024. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Usai pembacaan keputusan Presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik. Berkenaan dengan pengangkatan saudari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, sisa masa jabatan tahun 2022-2027, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudari, apakah saudari beragama Islam? Ya, beragama Islam. Bersediakah saudari untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum. Sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas dan wewenang. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dalam pelantikan tersebut turut hadir Kabinet Menteri Merah Putih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Minggu 3 November 2024. Dalam kunjungan ini, dalam rangka meninjau secara langsung pengembangan program pertanian berkelanjutan. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju lahan percontohan yang digunakan untuk praktik teknik budidaya padi terbaru. Dalam kunjungannya kali ini, Kepala Negara melihat persiapan Demplot atau Demonstration Plot Padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia. Demplot padi ini diharapkan menjadi percontohan bagi para petani lokal dengan teknik pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas padi. Presiden Prabowo menyaksikan bagaimana para petani dengan cermat mempersiapkan lahan agar optimal untuk musim tanam berikutnya. Sementara itu, secara terpisah, Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Maijen TNI Ahmad Rizal mengatakan bahwa program cetak sawah yang dilakukan di Wanam dan sekitarnya merupakan bagian dari rencana pengembangan lahan pertanian skala besar di Merauke. Yang di Wanam itu nanti adalah program cetak sawah. Nah, kami berlanjut Mas, untuk cetak sawah ini juga dilanjutkan, diawali juga di Merauke dan di Wanam. Di sekitar kota Merauke ada rencananya juga 100.000 hektar. Kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah juga akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung berupa dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 km dari Wanam ke Muting. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau uji coba makan bergizi gratis di SDN 1 Langkai, Palangkaraya. Sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto, program makan bergizi gratis diharapkan diperluas ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @GibranRakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan uji coba makanan bergizi gratis di SDN 1 Langkai, Palangkaraya pada Senin 4 November 2024. Kunjungan ini disambut antusias oleh seluruh murid. Pada kesempatan itu, Gibran melihat langsung dan mengawal implementasi program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Menu bergizi gratis yang disajikan terdiri dari nasi putih, ayam goreng, tumis sayur, telur rebus, buah pisang, susu, dan air putih. Wakil Presiden berharap agar program makan bergizi gratis dapat diperluas ke berbagai daerah lainnya di luar Pulau Jawa sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara merata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau fasilitas Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Gibran menyatakan bersama Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan persahabatan baik antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Berdasarkan video yang diunggah di akun media sosial Instagram, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau fasilitas Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 2 November 2024. Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia adalah salah satu bentuk perwujudan kerjasama pemerintahan Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Kunjungan tersebut untuk melihat progres dan kesiapan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Dalam captionnya, Gibran menyatakan bersama Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan persahabatan baik antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Saat ini pembangunan rumah sakit sudah mencapai 90%. Bangunan ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih yang dapat diandalkan untuk solusi komprehensif dan preventif penyakit jantung bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, DPR Republik Indonesia menggelar sidang paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Sidang paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan membahas persetujuan permohonan naturalisasi Kevin Dix untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. DPR menyetujui permohonan naturalisasi Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia bersama dengan 2 calon pemain timnas putri, Noah Lea Tomo dan Estela Loepati. Persetujuan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Adapun rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko,
dengan didampingi wakil ketua lainnya Cucun Ahmad Syamsur Rizal, Saan Mustafa, dan Adis Kadir. Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 4 November 2024 menugaskan Komisi 10 dan Komisi 13 untuk melakukan pembahasan dan selanjutnya akan diputuskan dalam rapat paripurna. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada nama-nama yang sudah tertera di atas. Sebelum itu kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini apakah permohonan, pertimbangan dan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Kevin Dick, Saudara Noah Johanna Christina Cornelia Liatomu dan Saudari Estella Requelo Pati dapat disetujui. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengajak para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM perempuan untuk menjadi pelopor inovasi dan ketangguhan di kancah perdagangan global. Dia juga menyebutkan upaya ini diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi serta menguatkan peran perempuan dalam perekonomian global. Dalam forum ekonomi, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti menyampaikan pentingnya peran perempuan sebagai penggerak UMKM di Indonesia. Dia menyatakan UMKM perempuan memiliki potensi besar untuk berinovasi dan memperkuat ketangguhan ekonomi Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Dia turut mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan dukungan penuh agar UMKM perempuan mampu bersaing serta berkontribusi besar di kancah global. Kementerian Perdagangan berpartisipasi pada pameran di luar dan dalam negeri serta pelaksanaan misi dagang. Melalui kegiatan promosi, Kementerian Perdagangan senantiasa mendorong terjadinya transaksi dagang untuk mencapai target pertumbuhan dan peningkatan ekspor. Bapak dan Ibu yang saya hormati, forum dialog hari ini diharapkan sebagai upaya inklusif untuk melibatkan semua pelaku ekonomi termasuk perempuan dalam kegiatan perdagangan global. Kita mengetahui bahwa UKM perempuan di Indonesia dapat menjadi pelopor dalam inovasi, ketangguhan, dan juga kemajuan. Namun potensi ini hanya bisa diwujudkan sepenuhnya jika kita dapat mengatasi dan menghilangkan hambatan-hambatan yang sempat kita identify sebelumnya yang berpotensi dalam menghalangi perempuan untuk berkiprah di perdagangan internasional seperti akses yang terbatas terhadap pembiayaan dan kurangnya pengetahuan tentang pasar di negara mitra. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, rencana proyek pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta dipastikan gagal dilakukan. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan pembatalan proyek Terminal 4 Soekarno-Hatta dikarenakan faktor efisiensi agar tidak terjadi pemborosan uang negara. Hal ini disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir usai melakukan rapat kerja dengan Komisi 6 pada Senin siang di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Walau Terminal 4 Soekarno-Hatta dinyatakan batal dikerjakan, namun penambahan kapasitas penumpang tetap diproyeksikan. Menurutnya, eksistensi 3 terminal di Suwota yang sudah ada akan dimaksimalkan dan memperbaiki jalur-jalur serta ruangan yang ada. Pembatalan pengerjaan proyek Terminal 4 Soekarno-Hatta dilakukan agar seluruh proyek yang ada di BUMN bisa terukur, sekaligus menghindari kasus korupsi oleh pihak-pihak yang memanfaatkan proyek BUMN. Oh enggak, kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan, ya. Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya 1 triliun, bukan 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan. Itu sama juga yang di Bali kemarin kan kita coba ada renovasi. Kemarin nih Pak Doni waktu itu masih di Injurni. Alhamdulillah udah jadi sekarang. Itu kapasitasnya itu bisa naik menjadi 32 juta yang tadinya mungkin di 23-25 sudah maksimal. Jadi kita upayakan untuk efisiensi sehingga semua proyek-proyek yang ada di BUMN benar-benar terukur gitu. Jangan
BUMN hanya mikirin proyek, tapi akhirnya nanti ada kasus-kasus korupsi. Itu yang kita coba tangani selama 5 tahun terakhir ini. Gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan wujud sinergi dan kolaborasi antar pihak terkait. Adapun dengan ini, pemerintah selalu mendukung penuh pihak swasta yang terus melakukan ekspansi produk makanan dan minuman dalam negeri di pasar global. Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso secara simbolik melepas kontainer ekspor ke 400.000 milik salah satu perusahaan swasta asal Indonesia. Nantinya, kontainer berisikan produk makanan dan minuman ini akan ditujukan kepada 15 negara di seluruh dunia. Adapun total 15 negara tujuan ekspor oleh produk asal Indonesia, diantaranya menuju Palestina, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, UAE, 4 negara dari Asia Tenggara, Afrika Selatan, Armenia hingga Australia. Dalam pernyataan kuncinya, Budi menyampaikan konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah, khususnya Palestina, tidak akan mempengaruhi ketibaan dari logistik kontainer milik Indonesia. Pengawalan ketat terhadap barang ekspor ini juga dilakukan agar tiba di negara tujuan. Jadi nggak ada masalah ekspor kita terjalan, walaupun mungkin ya sekarang mungkin juga agak sedikit terganggu Pak ya. Kalau misalnya tidak ada orang, saya pikir akan lebih banyak lagi ekspor kita. Jadi luar biasa ya, kita bisa masuk ke negara yang lagi tidak mampu, kita bisa masuk, apalagi ke negara-negara yang aman Pak. Pasti kita akan lebih mudah masuk nanti. Lebih lanjut, dengan ini Budi berharap sinergi yang dibangun bersama pemerintah dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi negara ke depannya. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2024 hingga 2014 hingga 2024, Retno Marsudi resmi menjalankan tugas baru sebagai utusan khusus Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam urusan air global. Kabar itu disampaikan Retno melalui unggahan di akun sosial media pribadinya dengan foto yang menunjukkan dirinya berdiri di depan bendera PBB. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI pada periode 2014-2024, kini resmi memulai tugas baru sebagai utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada isu air global pada 1 November 2024. Dalam foto yang diunggah pada Jumat 1 November, Retno tampak berdiri dengan latar belakang bendera PBB. Retno sebagai orang Indonesia pertama yang mendapat kepercayaan sebagai utusan khusus PBB untuk urusan air, sebuah posisi yang baru dibentuk. Retno juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk menempatkan isu air sebagai prioritas utama dalam agenda politik global, serta bekerja sama demi menjadikan air sebagai aset bersama yang membawa manfaat bagi semua. Dalam perannya sebagai utusan khusus Sekjen PBB, Retno memperkuat kemitraan dan mendorong kolaborasi antar negara untuk memajukan agenda air dunia, termasuk menindaklanjuti hasil UN Water Conference 2023 di Bali. Selain itu, Retno diamanatkan untuk memperjuangkan agar isu air menjadi agenda politik utama baik di tingkat PBB maupun di luar PBB, dan menggerakkan aksi serta sumber daya guna mengatasi krisis air dan mencapai target air dunia. Retno berharap akan mendorong sinergi internasional guna mencapai target SDG 6 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 2030. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas kebijakan subsidi BBM, subsidi listrik, pupuk, hingga LPG. Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan juga Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bendahara negara ini menjelaskan bahwa sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, subsidi harus dikelola tepat sasaran. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga terkait sepakat untuk melakukan beberapa uji coba penerapan skema baru subsidi tersebut, serta dampaknya terhadap perekonomian. Menko juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dapat dikelola secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Pemerintah Prabowo Subianto berencana mengubah penyaluran subsidi BBM atau bahan bakar minyak dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa angkutan kendaraan umum atau plat kuning tetap akan mendapatkan subsidi BBM. Saat ini, pemerintah masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi oleh BPH Migas dan Pertamina terkait rencana penyesuaian subsidi BBM. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi Menko Bidang Pangan tinjau pergudangan Bulog. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV.
Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan di mana Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin malam di Cikeas, Jawa Barat. Dan juga AHY menyampaikan kedua tokoh ini memiliki komunikasi yang baik dan saling menguatkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Cikeas, Bogor pada 4 November 2024 dan menggelar makan malam bersama. AHY menilai kedua tokoh ini saling berkomunikasi. Ia menyambut baik silaturahmi antara Prabowo dan SBY. Dua sahabat, dua tokoh, dua pemimpin yang selalu ingin berbagi cerita, saling menguatkan satu sama lain, dan indah sekali. Saya selalu terharu melihat persahabatan beliau yang sudah puluhan tahun dan kini sama-sama ingin menuntaskan pengabdian, dan saya rasa sangat baik kalau kedua tokoh tersebut bisa terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan baik. Jadi pertemuan di Cikeas Mas hari malam ini ya? Iya, betul. Oh, saya nggak tahu apa pembicaraannya karena ini pertemuan tertutup ya sebetulnya ya, tetapi yang jelas saya rasa ini adalah sesuatu yang baik ya, yang bisa ditiru oleh kita semua, bahwa pada saatnya kita semua ingin terus memberikan pemikiran-pemikiran terbaik, apalagi untuk memimpin negara sebesar Indonesia dengan kompleksitasnya. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo ini luar biasa. Beliau tuh benar-benar tidak ada perasaan lain ya untuk terus mendengarkan dari berbagai pihak, tua muda, apapun latar belakangnya, beliau selalu mendengarkan. Ini sesuatu yang juga sangat saya kagumi dan apresiasi. Lebih lanjut saat AHY ditanyai soal peluang pertemuan Prabowo dengan SBY terkait dengan Dewan Pertimbangan Presiden, AHY menyebut belum mengetahui obrolannya lantaran pertemuan dilakukan secara tertutup. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyambangi Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Senin kemarin. Di hadapan para pedagang, Ridwan berjanji akan rajin berbelanja bersama istri Atalia Praratya di Pasar Tanah Abang jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono di Pilkada Jakarta.
Rival mereka di pemilihan ini adalah Pramono Anung, Rano Karno, dan Dharma Pongrekun, Kunwardana. Pramono Rano diusung oleh PDI Perjuangan, sedangkan Dharma Kun maju lewat jalur perseorangan. Di hadapan pedagang, mantan Gubernur Jawa Barat itu juga berjanji akan menjadikan Pasar Tanah Abang sebagai destinasi wisata global. Ia juga akan mempercantik Pasar Tanah Abang agar masyarakat betah berlama-lama di area pasar, baik berbelanja maupun bersantai. Pedagang Pasar Tanah Abang merespon positif janji Ridwan Kamil tersebut. Di saat yang sama, 18 organisasi pedagang di Pasar Tanah Abang mendeklarasikan dukungan ke Ridwan Suswono di pemilihan Kepala Daerah Jakarta. Mereka mendeklarasikan Lembaga Relawan Jakarta Bersatu. Di hadapan masyarakat yang berada di Pasar Tanah Abang, Ridwan Kamil meminta mereka untuk memilih calon gubernur Jakarta yang sudah berpengalaman. Politikus Partai Golkar ini mengatakan dirinya sudah berpengalaman di pemerintahan. Ia pernah menjadi staf ahli mantan Gubernur Jakarta Sutiono dan Fauzi Bowo selama 7 tahun, sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat masing-masing 1 periode. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni terus melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan upaya menjaga dan mengelola hutan Indonesia. Secara khusus, ia juga mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga hutan dari segala bentuk kerusakan. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama jajarannya menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rangka memperbarui nota kesepahaman alias MOU terkait kerjasama penanganan permasalahan hutan di Indonesia. Raja Juli menyampaikan dirinya bersama jajaran membicarakan banyak hal bersama Kapolri, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi antar instansi. Menurutnya, Prabowo telah memerintahkan agar hutan Indonesia tidak hanya menjadi sumber paru-paru dunia, namun juga sekaligus menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan perintah Bapak Presiden bahwa sinergi, koordinasi, kolaborasi menjadi kata kunci dalam kabinet Merah Putih. Oleh karena itu, hari ini saya menghadap kepada Bapak Kapolri meminta bantuan beliau untuk turut serta bersama-sama mengamankan hutan kita. Pak Presiden memerintahkan agar hutan menjadi sumber paru-paru dunia, tapi sekaligus menjadi sumber kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam konteks itu, kami akan menulis ulang MOU. Seperti diketahui, beberapa pembahasan diantaranya yakni tentang penertiban bisnis ilegal di kawasan kehutanan, kebakaran hutan lahan, serta pengembangan sumber daya kepolisian hutan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Penyanyi sekaligus anggota DPR Republik Indonesia Melly Goeslaw menyampaikan perhatiannya terhadap pendidikan untuk anak di Palestina. Dalam sidang DPR, Melly Goeslaw perjuangkan hak pendidikan anak Palestina dengan usulkan beasiswa dan program digital demi akses belajar meski di tengah konflik. Pernyataan itu disampaikan saat rapat dengan anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen. Melly Goeslaw, musisi sekaligus anggota DPR RI, menyuarakan dukungannya terhadap hak pendidikan bagi anak-anak Palestina. Pada sesi yang berlangsung, Melly menegaskan pentingnya upaya agar anak-anak Palestina tetap bisa bersekolah meski berada di tengah situasi perang. Diskusi yang mengangkat tema membangun harmoni diplomasi untuk stabilitas dan perdamaian global tersebut menjadi ajang bagi Melly untuk menyoroti isu pendidikan di Palestina yang menurutnya memerlukan perhatian khusus. Pada kesempatan tersebut, Melly juga mengapresiasi janji Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak Palestina. Menurut Melly, janji ini merupakan harapan besar bagi mereka yang tidak memiliki akses pendidikan layak akibat kondisi negara mereka yang sedang dilanda konflik. Saya mau sedikit mengingatkan bahwa pendidikan adalah hal yang terpenting bagi sebuah negara. Jadi maju dan mundurnya sebuah negara juga kurang lebihnya juga peran pintar dan pemberdayaan masyarakat. Bahwa menerima pendidikan itu adalah hak setiap manusia, baik manusia yang di negara maju maupun yang di negara sedang berperang. Dalam hal ini saya ingin menyoroti Palestina karena saya pernah menjadi duta Palestina dan kesana langsung pada tahun 2019. Ketika saya ke sana, waktu itu belum terlalu tajam perhatian Indonesia kepada Palestina. Dan kemarin, alhamdulillah Bapak Prabowo pernah mencanangkan atau sudah dijalankan, saya kurang paham, akan memberikan beasiswa bagi negara Palestina untuk belajar di Indonesia. Dengan adanya inovasi digital, saya rasa program kerjasama virtual bisa lebih ditajamkan seperti kelas, seminar online di mana semua bisa terlibat secara daring mempelajari isu-isu sosial, politik, dan ekonomi dari perspektif langsung.
Sebagai anggota Komisi 10 DPR RI yang membidangi isu pendidikan, Melly Goeslaw merasa yakin bahwa beasiswa bagi anak-anak Palestina bisa diwujudkan. Melly berharap adanya kerjasama lebih intensif antara pemerintah Indonesia dan Palestina untuk menyusun langkah-langkah konkret terkait pendidikan digital, terutama bagi anak-anak yang berada di zona perang. Melly menyampaikan harapan agar berbagai pihak termasuk pemerintah dan lembaga internasional berkomitmen untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata bagi anak-anak Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dinamika politik di Amerika Serikat hingga kini terus memanas, di mana kedua paslon memiliki pro dan kontra dalam mendapatkan hati para pendukungnya di berbagai negara bagian. Atas dasar ini, pengamat internasional melihat potensi demokrasi yang terstruktur dari kaum minoritas, yakni kaum perempuan. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia menilai gejolak politik di pemilihan umum Amerika Serikat memunculkan sebuah istilah baru, yaitu silent revolution. Menurutnya, hal ini muncul di tengah masyarakat pasca sikap dari salah satu calon presiden Donald Trump yang disinyalir melakukan rangkaian rekayasa hingga ancaman selama dirinya melakukan kampanye. Dalam kesempatan ini, Suzy menerangkan dinamika politik di Amerika Serikat menyoroti keberadaan kaum perempuan yang diduga tidak memiliki kapasitas yang sama seperti kaum lelaki di Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa fenomena silent revolution ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam menerapkan demokrasi yang sesuai keinginan masyarakat. Dinamika yang paling panas, ini tiba-tiba ada semacam silent revolution, revolusi tidak banyak suara dari kaum perempuan. Jadi seperti Scaramucci, seorang mantan juru bicara Donald Trump mengatakan perempuan-perempuan Amerika akan pasti mengalahkan Donald Trump. Jadi perjuangan perempuan ini sudah berlangsung lama karena mereka terakhir mendapatkan hak pilih itu tahun 1920, jadi baru-baru saja sebetulnya. Jadi tiba-tiba ada persoalan Donald Trump yang sangat menakutkan karena dia kerjanya mengancam dan kerjanya merekayasa kira-kira Project 2025 itu akan mengurangi hak-hak individu di Amerika, sehingga akhirnya tampaknya perempuan bisa saling nyambung walaupun mereka dari partai yang berbeda. Jadi ini sebuah inspirasi untuk bangsa Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku saat ini pihaknya tengah menyiapkan kantor untuk digunakan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Erick menyebut kantor Danantara nantinya akan menggunakan aset dari Bank Mandiri saat beroperasi. Hal ini disampaikan Erick Thohir usai melakukan rapat kerja bersama Komisi 6 DPR pada Senin siang. Erick menjelaskan pihak Kementerian BUMN mendukung penuh eksistensi Danantara yang muncul di era Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan hingga saat ini pihak Kementerian BUMN terus berkoordinasi dan melakukan kajian terkait persiapan pembentukan Danantara. Sementara itu, berdasarkan informasi, pada 8 November mendatang, Presiden Prabowo Subianto akan segera meluncurkan badan baru bernama Daya Anagata Nusantara Danantara. Danantara disebut-sebut akan menjadi calon super holding BUMN dengan tujuan untuk mengoptimalkan seluruh aset-aset negara. Ya, pasti kami mendukung dengan hadirnya Danantara. Ya, saya sudah sampaikan bahwa bahkan kita menyiapkan fasilitas untuk kanon Danantaranya. Ya, kantor Danantaranya udah kita siapkan. Itu salah satu aset Bank Mandiri. Tinggal bagaimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam supaya sinergisitasnya seperti apa gitu. Sama tadi arahan dari Pak Dasko jelas didukung karena itu sesuai dengan tentu target-targetnya rencana tanggal 7 atau tanggal 8, makanya kami di BUMN mempersiapkan fasilitas tadi perkantorannya, nanti kajiannya kita sinergikan gitu. 8 November dapat 7, seperti Pak? itu infonya, saya nggak tahu, saya cuma menyiapkan kantornya aja. Pembagian tugasnya gimana, Pak? Nanti ada kajian kan, tadi di Komisi 6 juga bicara mengenai kajian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir rob di kawasan pantai utara Jakarta. Menko AHY juga secara langsung meninjau sejumlah infrastruktur pengendalian banjir, termasuk tanggul di Kalibaru dan stasiun pompa Sentiong yang merupakan fasilitas pengendalian banjir terbesar di wilayah tersebut.
Stasiun pompa Sentiong memainkan peran penting dalam mengatasi potensi banjir ROB, terutama di wilayah Ancol dan 7 kecamatan yang terdampak di sekitar Kali Sentiong. Infrastruktur ini dinilai sangat signifikan dalam menjaga kawasan tersebut dari risiko banjir yang terus meningkat. Sejak mulai beroperasi tahun lalu, Stasiun pompa Sentiong telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko banjir ROB di Jakarta Utara. Dengan kapasitas besar, pompa ini mampu mengelola volume air yang besar, sehingga diharapkan dapat semakin memperkuat upaya pemerintah dalam menangani banjir di wilayah pantai utara Jakarta. Perusahaan asal Cina, Nanjing Hydraulic Research Institute, berminat untuk ikut serta dalam proyek pembangunan tanggul laut di pantai utara Pulau Jawa. Kabar itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Endra Saleh Atmawijaya. Sebagai informasi, proyek ini merupakan salah satu rencana pembangunan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini menyambangi pergudangan Bulog. Kunjungan ini dalam rangka meninjau ketersediaan beras untuk ketahanan pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambangi pergudangan Bulog untuk meninjau stok beras di kawasan pergudangan Bulog Sunter Timur Kelapa Gading, Jakarta pada Senin 4 November 2024. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @zul.hasan, Zulhas menyatakan stok beras sangat aman dan cukup hingga Desember 2024. Menko Bidang Pangan menyatakan semua persiapan untuk tahun ini dan tahun depan dinilai sudah sangat siap dan sangat baik. Sebelumnya di kantor Bulog berbicara mengenai data stok beras, sementara di gudang Bulog melihat langsung ketersediaan barang. Tadi saya rapat di kantornya Pak Dir Bulog, Pak Wahyu. Semua persiapan untuk tahun depan dan tahun ini sudah sangat siap dan sangat. Tetapi kita kan perlu juga meyakinkan, lihat agar publik juga lihat, tidak bisa cuma catatan-catatan, ya kan? Tetapi harus lihat juga lapangan. Nah kita kesini, nah teman-teman bisa lihat memang stok kita sekurang-kurangnya akhir tahun bisa 2 juta. Di sini aja ada 140.000 ton baru satu tempat. Sedangkan Bulog punya 1.500 lebih gudang. Jadi stok beras kita sangat aman dan cukup. Oleh karena itu, publik, pedagang, masyarakat tidak usah khawatir. Dalam kesempatan itu, Zulhas pun meminta publik untuk tidak khawatir perihal stok beras. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nur Rofik, menyegel pabrik pengolahan besi PT Sumber Abadi Steel di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Tindakan tegas ini diambil karena pabrik tersebut tidak memiliki persetujuan lingkungan hidup dan kajian teknis yang diperlukan. Hanif Faisal yang didampingi Ditjen Gakum KLH langsung menyegel dan memasang plat peringatan agar aktivitas di dalam pabrik dihentikan. Menurutnya, proses kerja di pabrik tersebut sangat membahayakan lingkungan. Bahkan kata Hanif, standar industri yang seharusnya diterapkan tidak ada di pabrik tersebut. Ia juga menyoroti pengelolaan limbah yang sembrono dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Hanif menegaskan pabrik tersebut layak ditutup secara permanen, meskipun keputusan final akan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Ia juga meminta dukungan dari semua pihak untuk memastikan bahwa tidak ada aktivitas di pabrik selama proses hukum berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, pada segmen selanjutnya kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Salah satunya polisi ungkap motif pelaku mutilasi mayat tanpa kepala. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa
pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpos TV dan kita lanjut informasi berikutnya di pemirsa. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap motif pembunuhan mayat tanpa kepala yang ditemukan di Penjaringan, Jakarta Utara. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya menyebut kepada penyidik pelaku mengaku sakit hati karena korban mengejek dirinya dan keluarga. Dalam konferensi persnya, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya mengatakan pihaknya berhasil menangkap pelaku mutilasi terhadap korban SH 40 tahun, yakni FF alias OAP 43 tahun. Usai melakukan aksinya, Wira menyampaikan bahwa tersangka berupaya menghilangkan sidik jari di jemari korban dengan menggunakan pisau. Wira mengungkapkan pelaku membunuh korban dikarenakan sakit hati dengan ucapan korban yang dianggap merendahkan orang tuanya. Tersangka mengaku membuang kepala korban dan badannya secara terpisah, yakni terlebih dahulu membuang bagian kepala dan membuang bagian badan pada keesokan harinya. Akibat perbuatannya, polisi mempersangkakan dengan pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Tersangka dengan sengaja merampas nyawa korban dengan cara mencekik korban dan dilanjutkan dengan memotong leher korban dengan menggunakan sebuah pisau hingga terputus. Kemudian tersangka melakukan hal tersebut dikarenakan ataupun disebabkan karena tersangka emosi. Korban menjawab dengan kalimat, "Ah, kamu juga anak perek." Dengan perkataan tersebut, tersangka tersulut emosi dan langsung mencekik korban dari arah belakang dengan menggunakan lengan tangan kanan dan tangan kiri, mendorong lengan tangan kanan dan kiri agar lebih kencang sampai korban lemas dan tidak bergerak. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Sebuah mobil hilang kendali hingga menabrak tembok rumah warga di Desa Padureso, Piudan, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung pada Senin siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan terjadi di jalanan menurun, diduga pengemudi pick-up hilang kendali karena mengantuk. Sebuah mobil pick-up Mitsubishi L300 hitam hilang kendali hingga menabrak dinding rumah warga dengan keras hingga dinding tembok rumah warga jebol. Kejadian ini mengejutkan Desa Padureso Piudan, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung pada Senin siang sekitar pukul 13.00 WIB. Kejadian ini terjadi di jalanan menurun dengan posisi rumah berada di bawah jalan. Diduga pengemudi hilang kendali karena mengantuk. Sementara mobil pick-up mengalami kerusakan parah pada bagian depan dengan kaca hancur. Beruntung mobil pick-up tidak menabrak mobil Toyota Kijang yang terparkir di dalam rumah. Dari Jakarta, Silpi, Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak pagi hari ini menyebabkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota, mengganggu aktivitas warga dan menyebabkan kemacetan parah di ruas-ruas jalan utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta bersama petugas gabungan ini telah diterjunkan untuk menangani dampak banjir yang merendam kawasan seperti Cawang, Tebet, dan Pancoran.
Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada hari ini menyebabkan sejumlah wilayah di ibu kota tergenang banjir. Curah hujan tinggi yang mulai turun sejak pagi hari ini membuat beberapa ruas jalan utama dan pemukiman warga terendam air, mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hujan dengan intensitas lebat diperkirakan akan terus berlangsung hingga sore hari, terutama di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi banjir di beberapa titik yang sudah terpantau. Banjir terjadi di beberapa lokasi strategis, seperti di kawasan Cawang, Tebet, dan Pancoran yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas parah. Warga di beberapa wilayah pun terpaksa mengungsi akibat banjir yang merendam rumah mereka. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta bersama dengan petugas gabungan dari TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya telah diterjunkan untuk memberikan bantuan evakuasi dan melakukan penanganan darurat. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk waspada dan menghindari area rawan banjir. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan Tiara dan juga pemirsa, sama-sama kita menyaksikan bahwa informasi tadi kita hantarkan ini lagi-lagi kita menjadi pelajaran juga, karena untuk kondisi saat ini memang cuaca hujan ini sangat-sangat dari pagi atau dari siang ini sudah mengguyur Jakarta lebih tepatnya. Untuk antisipasi masyarakat yang ingin pulang atau balik ke rumah agar berhati-hati mengetahui titik-titik banjir yang saat ini terdampak lebih tepatnya. Betul sekali, dan isu banjir ini sepertinya masih menjadi salah satu pekerjaan rumah tentunya bagi nanti yang akan menjadi gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Semoga bisa menjadi titik fokus untuk kemudian menyelesaikan persoalan terkait banjir ini, Dewi. Benar sekali. Kita lanjut informasi di mana nantinya ini berita seputar olahraga akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Tim Nasional Basket Indonesia dijadwalkan menjalani 4 pertandingan uji coba sebelum berkompetisi di babak kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Korea Selatan pada 21 November 2024. Tim yang kini dilatih oleh Johannes Wiener tersebut telah berlatih di lapangan GBK Arena Jakarta sejak Sabtu Minggu yang lalu.
Johannes Wiener, pelatih yang lahir pada 24 Desember 1970 ini, menggantikan Milos Pejic yang masa kontraknya telah berakhir. Dikenal dengan panggilan Ahang, ia memulai tugasnya dengan memimpin timnas basket putra pada window 2 kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Pada kualifikasi FIBA Asia Cup 2025, Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, Korea Selatan, dan Australia. Setelah 1 minggu berlatih, Johannes mengungkapkan bahwa perkembangan latihan timnya sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Johannes menambahkan bahwa selama proses latihan, timnas basket Indonesia juga dijadwalkan untuk menjalani 4 pertandingan uji coba. Mereka akan berhadapan dengan tim-tim dari IBL. Sebagai informasi, Indonesia akan menjalani pertandingan tandang di Gimnasium Goyang melawan tuan rumah Korea Selatan pada 21 November 2024 dalam lanjutan kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 Grup A. 3 hari setelah itu, timnas basket akan bertanding melawan Thailand di Indonesia Arena pada 24 Oktober. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar karena mereka sebelumnya mengalami kekalahan melawan Thailand dan Australia. Indonesia kalah 5-6-7-3 pada 22 Februari dan menyerah 5-1-1-0-6 saat menjamu tim dari Australia 3 hari kemudian. Dari Jakarta, Sasi Kirana, tim Sinpo TV melaporkan. Danau Toba kembali menjadi tuan rumah Aquabike Jet Ski World Championship 2024 pada 13 hingga 17 November mendatang. Penyelenggaraan tahun ini merupakan tahun kedua seri kejuaraan jet ski tingkat dunia diadakan di Danau Toba yang diikuti 30 negara. Kejuaraan jet ski internasional bertajuk Aquabike Jet Ski World Championship 2024 kembali digelar di kawasan Danau Toba yang akan diikuti sejumlah rider kelas dunia dari beberapa negara. Aquabike Jet Ski World Championship 2024 kali ini juga digelar berbagai acara lainnya, seperti kompetisi balap dayung Solu Bolon, di mana Solu Bolon merupakan alat transportasi yang menghubungkan antar kampung di sekitar Danau Toba dan menjadi salah satu tradisi dari Sumatera Utara. Kejuaraan ini dalam rangka mengembangkan sekaligus mempromosikan Danau Toba sebagai salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas. Aquabike Jet Ski World Championship 2024 yang digelar in Journey berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Pemprov Sumut dan 4 pemerintah daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan Tiara, dari informasi tadi sama-sama kita menyaksikan bahwa pemirsa di rumah juga menyaksikan bahwa memang untuk penyelenggaraan ini merupakan tahun kedua yang dilakukan di Danau Toba. Kita juga mengapresiasi kembali karena ini dilirik oleh 30 negara yang akan hadir nantinya di tanggal 13 hingga tanggal 17 November 2024. Betul sekali, dan juga tentunya kita berharap dengan menjadi tuan rumah Danau Toba ini bisa meningkatkan para pariwisatawan ini datang ke Indonesia dengan mempromosikan tentunya pariwisata yang ada di Indonesia serta mendapatkan untuk para pelaku usaha ataupun UMKM ini bisa mendapatkan peningkatan dari sisi penghasilan, Dewi. Benar sekali, lagi-lagi ini merupakan ini menjadi contoh juga untuk di berbagai negara atau di berbagai daerah lebih tepatnya di Indonesia agar membangkitkan UMKM kembali di Indonesia. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik dan saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.